Bapak dan Ibu, mari kita menuju praktik fasilitasi di jenjang SMA. Mari amati seperti apa peran guru sebagai fasilitator dalam mengembangkan potensi peserta didik tingkat SMA. Ibu dan Bapak, materi ini dapat dijadikan inspirasi untuk praktik di kelas dan diimplementasikan di jenjang lainnya. Silakan sesuaikan praktiknya dengan konteks dan jenjang masing-masing ya. Selamat belajar! Bu. Iya, ada apa, Wan? Ada yang mau dibicarakan sama Ibu. Saya sudah daftar seleksi tingkat sekolah agar bisa mengikuti lomba matematika tingkat nasional, Bu. Lalu? Saya dan teman-teman juga sudah mendapatkan bimbingan dari Pak Amran. Saya diminta untuk menghubungi Ibu sebagai guru matematika saya agar mengajari saya memahami materi-materi yang ada di dalam silabus lomba matematika ini, Bu. Oh, silabusnya mana? Ini, Bu. Silakan. Saya baca dulu ya. Baik, Bu. Kapan kamu mau ngobrol sama Ibu? Jam pulang sekolah bagaimana, Bu? Oh, oke. Nanti temui saya langsung di ruang guru ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Wan. Aduh, Bu. Silakan masuk, kawan. Baik, Bu. Silakan duduk. Baik, Bu. Terima kasih. Sebentar ya. Ibu beres-beres dulu ya. Baik, Bu. Kamu sudah makan siang belum? Sudah, Bu. Oh. Sudah beres. Dan waktu kita ke depan 15-20 menit ke depan untuk ngobrol ya. Nah, Ibu sudah membaca silabus yang kamu berikan tadi pagi. Apa yang ingin kamu kuasai dari silabus ini? Saya ingin tahu bagaimana agar saya dapat memahami materi-materi yang ada di dalam silabus lomba matematika, Bu. Oke, materi apa saja yang ingin dikuasai dari silabus ini? Begini, Bu. Silabus ini disampaikan oleh panitia, ada 4 bidang. Dan materi-materinya ini sebagai bahan untuk lomba. Bidang-bidang ini yang perlu Awan kuasai, Bu. Oh, jadi ada 4 bidang yang ingin dikuasai Awan ya? Nah, bagaimana cara penilaianmu untuk pencapaianmu di 4 bidang tadi? Awan sendiri masih berusaha untuk menguasai semua materi dari semua bidang. Tapi 3 materi ini sudah cukup Awan kuasai, Bu. 1 lagi belum. Oh, jadi dari 4 bidang tadi tinggal 1 yang belum Awan kuasai. Menurut Awan apa yang kamu rasakan? Kenapa yang 1 bidang ini belum dikuasai? Soalnya susah, Bu. Teorinya tingkat dewa. Dewa langit. Nah. Lanjut ya. Kalau yang tadi 1 materi tidak dikuasai karena teorinya tingkat dewa. Nah, bagaimana cara kamu menguasai yang 3 bidang lain? Saya latihan soal, Bu. Oh iya, ini hasil latihan soal saya selama ini sebagai persiapan. Oh, saya baca dulu ya. Nah, materi apa saja yang belum kamu kuasai? Yang sudah saya kuasai itu di bidang aljabar, geometri, dan bilangan, termasuk semua materinya. Oh, jadi dari 4 bidang itu yang sudah dikuasai adalah aljabar, geometri, dan bilangan. Jadi yang belum dikuasai adalah kombinatorika. Betul, Bu. Pasti itu tinggal satu-satunya. Oh, itu toh yang dibilang materinya tingkat dewa. Untuk bidang kombinatorika, ada beberapa tuh di dalamnya. Menurut kamu bagaimana nih? Bagian-bagian mana saja yang sudah kamu kuasai? Kalau dari poin A sampai F, itu sudah cukup saya kuasai, Bu. Tapi kalau dari poin H sampai L, itu belum, Bu. Tadi apa, Bu, pertanyaannya? Bagian mana saja yang sudah kamu kuasai? Mungkin saya urutkan dulu ya, Bu ya. Kalau dari poin A sampai F, itu sudah cukup saya kuasai. Nah, kalau dilihat-lihat dari materinya, itu runut. Jadi yang belum saya kuasai itu saya urutkan dari mulai H
I, J, K, dan L, Bu. Oh begitu. Nah, dari latihan soal yang kamu kerjakan ini, kamu sudah menunjukkan penguasaan tentang 3 bidang itu. Nah, latihan soal yang kamu kerjakan ini sudah benar dan sudah mencakup semua hal penting di silabus. Nah, contohnya soal ini kamu kerjakan dengan menggunakan sudut relasi trigonometri di kuadran 2, 3, 4. Jawabanmu sudah benar. Dengan demikian, Awan sudah memperlihatkan penguasaan tentang kombinatorika, terutama poin A sampai E. Menurut kamu bagaimana? Yes, tidak sia-sia saya latihan soal, Bu. Saya perlu latihan soal lagi agar makin memahami materi-materi ini, Bu. Oh, 2 jempol buat semangatmu. Nah, sekarang untuk materi yang perlu Awan kuasai. Sebentar ya. Nah, ini nih tentang fungsi pembangkit yang poin L. Yang kamu bilang tadi. Oh, deret Maclaurin ini. AN N lebih besar dari sama dengan 0 sama dengan 1 per 2 faktorial 1 per 3 faktorial sampai dengan 1 per N faktorial. Itu menggunakan deret pembangkit dan seterusnya. Saya sudah coba menggunakan deret pembangkit konvergen, namun kayaknya kurang tepat deh, Bu. Itu dia, saya juga masih bingung, Bu, dengan deret pembangkit barisan. Oh iya, seharusnya yang saya kuasai rekursi dulu. Dari obrolan kita tadi, apa yang bisa kamu lakukan untuk pengembangan poin H sampai L yang kamu sampaikan tadi? Saya latihan soal lagi, Bu. Selain itu, Nanya ke kakak saya. Dia jurusan matematika. Dia agak sibuk sih. Nggak tahu deh bisa apa enggak. Kayaknya saya juga masih minta bantuan ibu deh untuk ajarin saya materi-materi yang belum saya pahami tadi. Oke, kalau bantuan ibu, nanti kita obrolin lagi ya. Siap, Bu. Nah, sekarang apa yang dapat kamu simpulkan dari obrolan kita tadi? Ternyata latihan soal itu sangat membantu sekali ya, Bu ya. Saya juga kaget sebenarnya. Ternyata banyak materi yang sudah saya pahami. Tadinya saya cari materi yang susah dipahami dulu. Padahal ternyata seharusnya bisa lebih lunut lagi mempelajari materi tersebut. Oke, bagaimana hal-hal yang Awan dapat dari obrolan tadi yang bisa digunakan selanjutnya? Mungkin saya akan sesuaikan jadwal belajar saya supaya memanfaatkan waktu lebih baik lagi, Bu. Urutkan materi, latihan soal saat istirahat, mesti banyak cari materi lagi, Bu, di internet. Mencari teman dan menanyakan kepada teman tersebut, Bu. Oke, Awan, sudah dicatat hasil obrolan kita? Sudah, Bu, aman. Oke, sudah 17 menit ya. Kita sudahin obrolan kita. Nanti kita ngobrol lagi. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Senang deh bisa ngobrol sama Ibu, jadi lega. Sama-sama. Ayo kita pulang. Ayo, Bu, mari.